Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, wabah penyakit demam berdarah di musim hujan kali ini semakin merebak. Di Pamekasan selama bulan Desember 2023 ada 29 pasien dirawat di puskesmas. Penyakit demam berdarah membuat masyarakat di Pamekasan khawatir. Seperti di Kecamatan Pademawu, penderita demam berdarah di bulan Desember ini sudah ada 29 pasien. Untuk memutus penyebaran penyakit demam berdarah, petugas Puskesmas Sopaah, Kecamatan Pademawu mengambil langkah cepat dengan menggelar fogging atau pengasapan di wilayah terdampak. Sejumlah rumah, pekarangan, dan kebun milik warga dilakukan pengasapan untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti. Harapannya Pak ke depan bagaimana Pak? Ya, harapannya tidak ada kasus lagi terkait dengan demam berdarah ini. Ya mudah-mudahan kita menekanlah sebetulnya. Terus kita galakan promosi kesehatan. Nanti kita ke depan akan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Pihak puskesmas juga berharap peran aktif masyarakat dalam mencegah wabah demam berdarah dengan melakukan gerakan 3M, menutup, menguras, dan mendaur ulang barang bekas. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, seorang kakek di Sidoarjo tewas tenggelam di sungai. Diduga korban yang tinggal seorang diri ini terpeleset saat akan mandi di sungai. Warga desa Bluru Kidul Sidoarjo Selasa sore dikejutkan dengan ditemukannya seorang kakek yang tewas tenggelam di sungai. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh ketua RW yang mendapat laporan dari warga. Diduga kakek yang tinggal seorang diri ini terpeleset saat akan mandi di sungai hingga akhirnya tewas tenggelam. Laporannya menurut warga, dia mandi situ. Tiap hari itu mandi dia, tiap hari mandi. Tapi pada waktu itu kok pas kecelakaan tenggelam. Padahal tidak apa-apa, entah itu karena sakit dan tidak tahu karena waktu itu memang pada itu sakit. Tapi dia mandi tiap hari di situ. Kemudian saya dilapori oleh warga yang di utara sungai RW 8 itu bahwa Pak ada orang Mbah Man di sungai Pak. Saya lari ke sini, begitu saya lihat saya masuk, saya foto. Sampai itu saya lihat nunggu polisi. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo untuk diautopsi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, kepala keluarga yang tewas dalam kematian 3 anggota keluarga secara bersamaan di Malang meninggalkan wasiat yang ditulis di cermin. Korban memberikan wasiat kepada salah satu putri kembarnya. Tim Reskrim Polres Malang telah memintai keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kontrakan desa Sabtorenggo, Kabupaten Malang. Tempat 3 anggota keluarga ditemukan tewas secara bersamaan. Selain menemukan obat nyamuk cair dan sebilah pisau, polisi juga mendapati pesan wasiat. Sebelum tewas, kepala keluarga sempat menuliskan wasiat untuk salah satu putri kembarnya. Di cermin kamar tempat ditemukannya 3 jenazah. Kemarin ada catatan-catatan begitu yang ditinggalkan oleh korban? Ya, di TKP kita menemukan di kaca meja rias pesan yang tulisannya ini identik dengan buku agenda milik saudara WE. Kurang lebih intinya saya tidak bisa menirukan intinya jaga diri kakak baik-baik, nurut sama uti, uang papa mama untuk pemakaman, seperti itu. Sebelumnya 3 anggota keluarga ditemukan tewas secara bersamaan. Polisi mengidentifikasi jenazah terdiri dari pasangan suami istri dan salah satu putri mereka. Peristiwa tragis ini pertama kali ditemukan saat saudara kembar korban keluar rumah teriak meminta tolong. Yang laporan pertama siapa Pak? Yang laporan Anaknya pertama, yang keluar rumah atau gimana? anaknya suruh minta tolong sama bapaknya, katanya dia. Saya sendiri nggak tahu, soalnya saya nggak ada di tempat. Kalau bapaknya? Hah? Kalau bapaknya ada, tapi masih hidup itu waktu itu. Maksudnya gimana Pak? Bapaknya itu luka. Ini diiris nih, tangannya nih. Jadi suara yang di kamar tidur tuh, yang sini ibunya, yang sini anaknya
Nah Wahab yang sebelah sini, benar dekat pintu itu ya, aku lihat tadi itu. Kondisi di dalam rumah sendiri seperti apa Pak? Kondisi mayatnya di mana gitu? Kalau ibunya ya biasa tidur gitu, tangannya ya gini ibunya itu. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kepastian penyebab kematian 3 anggota keluarga ini. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, sebuah toko ban di kawasan Jalan Ngaglik, Surabaya ludes terbakar. Petugas damkar sempat kesulitan menjinakkan api karena banyaknya bahan mudah terbakar. Api dapat dijinakkan setelah 16 mobil PMK dan 2 mobil tangki air diterjunkan. Asap hitam membumbung tinggi di sebuah toko ban di Jalan Ngaglik, Surabaya. Api yang diketahui berasal dari ruang tengah terus merembet dan meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Petugas damkar yang mendapat laporan berupaya menjinakkan si jago merah. Namun banyaknya bahan mudah terbakar membuat petugas mengalami kesulitan. Agar tidak menjalar ke bangunan lain di sebelahnya, petugas berupaya melokalisir api. Dan akhirnya api dapat dijinakkan setelah 16 unit mobil PMK dan 2 unit mobil tangki air diterjunkan ke lokasi. Saya duduk di situ sama main HP ya, nggak tahu Pak. Di situ nomor dari depan itu ada kobongan, terus saya lihat api sudah membumbung tinggi Pak. Terus saya ambil air, nggak nututi. Tahu Toko isinya apa aja Pak? Ya? Isinya toko apa aja? Isinya ban sama ban dalam, terus ada LPG. Waktu kejadian ada aktivitas, ada pegawai di dalam. Enggak ada di luar, cuma dua kan di luar Pak. Dan di dalam itu koi sama tadi itu. Titik api awal dari mana? Dari sebelah sini. Sebelah barat. Belakang. Awal diduga dikira es teh yang justru yang kebakar. Ternyata setelah sampai di lokasi melihat asapnya begitu pekat hitam. Sampai di lokasi ternyata yang terbakar adalah bengkel. Bengkel ban apa? Bengkel ban Pak ya? Bengkel ban. Bengkel berapa Pak? Unit ada 16 ditambah 2 dari DLH, unit tangki dari DLH. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sayur mayur dan kebutuhan pokok di pasar tradisional Magetan dan Madiun merangkak naik. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit yang tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga sayur mayur di Magetan jelang Natal dan Tahun Baru mulai terjadi. Seperti tomat dari Rp7.000 per kilogram kini naik jadi Rp10.000 per kilogram. Bunga kol dari Rp8.000 jadi Rp10.000 per kilogram. Brokoli dari Rp20.000 jadi Rp25.000 per kilogram. Wortel dari Rp5.000 kini naik Rp8.000 per kilogram. Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada cabai rawit dari Rp45.000 per kilogram naik jadi Rp100.000 per kilogram. Selain sayur, kenaikan juga terjadi pada harga telur ayam dari Rp26.000 kini jadi Rp27.000 per kilogram. Gula pasir dari Rp14.000 per kilogram jadi Rp18.000 per kilogram. Mulai kapan Bu? Sudah 3 hari 4 hari. 3 hari 4 hari ini ya. Telur Bu? Telur 26, sudah lama telur. Ada 2 mingguan. Oh. Telur. Gitu. Terus lainnya Bu? Yang paling terparah cabai. Iya, cabai. Sampai berapa Bu di sini cabai? 100. Diperkirakan sampai nanti Natal Tahun Baru akan terus naik. Iya, segitu paling 100 mentok. Dinas Perdagangan Kota Madiun melakukan sidak kebutuhan pokok di sejumlah pasar. Selain memantau kenaikan harga, pihaknya juga memastikan tidak ada kelangkaan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Bulan Desember masih aman, masih kategori aman untuk telur ayam ras itu masih di bawah harga acuan pembelian. Jadi kami berharap nanti sampai akhir Desember menjelang Nataru, Tahun dan Baru dan Natal itu aman
dan Dinas Perdagangan berharap juga nanti situasi kondisi perekonomian yang ada di Kota Madiun, utamanya barang kebutuhan pokok, aman sampai dengan awal tahun 2024. Dinas Perdagangan Kota Madiun akan terus memantau harga kebutuhan pokok di pasaran untuk menghindari adanya permainan harga menjelang hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan dan Madiun. Kita ke informasi ringan saudara, momen menjelang libur Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan musim panen durian menjadi berkah bagi petani durian lokal di Jombang. Petani banjir pesanan hingga luar kota dengan omset mencapai puluhan juta rupiah. Kebahagiaan tengah dirasakan para petani durian lokal di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, hasil panen mereka melimpah dengan kualitas buah yang bagus. Seperti dialami Heri Susanto, petani durian asal desa Pucangrejo. 2 pekan menjelang Natal, ia banjir pesanan bahkan dari luar kota. Jika pada musim panen sebelumnya, Heri hanya mampu menjual 10 durian per hari, kini melonjak hingga 30-40 buah per hari. Tak hanya pesanannya meningkat, harga durian jenis lokal juga naik. Jika sebelumnya hanya di kisaran 30 sampai 40 ribu rupiah per kilogram, kini menjadi 50 hingga 70 ribu rupiah. Saat musim panen ini, Heri bisa mengumpulkan 30 hingga 50 buah durian per hari. Meski demikian, ia sering kekurangan stok, sebab pembeli yang datang ke lapaknya bukan hanya perorangan, namun juga tengkulak dari luar daerah. Untuk permintaan Natal dan Tahun Baru ada peningkatan 3 kali lipat, seperti itu untuk biasanya. Harganya naik juga? Harga ada kenaikan 25%, cuman barangnya kurang untuk tahun ini, yang panen tahap awal seperti itu. Ini Pak kok sudah panen Pak sekarang? Sudah, ini yang tahap awal ini sudah mendekati habis, ada panen sekitar 40%. Tapi nanti untuk tahap kedua panen diperkirakan akhir Januari atau Februari, nanti diperkirakan lebih banyak lagi dari yang tahap awal. Seperti itu. Dari puluhan pohon durian lokal miliknya, Heri bisa meraup keuntungan antara 40 hingga 50 juta rupiah sekali panen. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.